masing-masing semakin dekat satu sama lain. Tapi semakin dangkal kita memahami agama, maka semakin kita berbeda satu sama lain. Bapak Ibu sekalian, maka itu muncullah apa yang kami istilahkan kurikulum cinta. Buah daripada salah satu segi aspek daripada ekoteologi itu adalah cinta. Ya, tidak ada ekoteologi tanpa cinta. Ya, tidak ada Trihita Karana tanpa cinta. Cinta inilah yang menghubungkan manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan Tuhan, ya kan. Maka itu harus ada kurikulum cinta. Ironisnya, setiap agama itu adalah inti dasarnya adalah cinta. Tapi kadang-kadang guru agama itu tidak sadar atau sadar, ketika mengajarkan agama, dia mengajarkan kebencian terhadap agama lain. Matiin, itu azan tuh, Islam. Matiin TV-nya, itu gereja tuh. Anak kecil seperti itu sudah mulai membenci orang. Yang mengindoktrinasi sejak kecil anak itu membenci yang lain, siapa? Hemat saya Bapak Ibu sekalian, dan saya kira kita sependapat, kalau orang mengajarkan agama tetapi yang diajarkan adalah kebencian terhadap orang lain atau agama lain, itu bukan mengajarkan agama, tapi mengajarkan kebalikan agama itu. Agama itu mengajarkan perjumpaan. Agama itu mengajarkan cinta. Manakala cinta ini merebak di dalam suasana kehidupan kita, maka tumbuh-tumbuhan itu juga akan mengumbar cintanya terhadap kita. Sama dalam Islam dan Hindu Bapak Ibu. Tumbuh-tumbuhan bisa membaca Tuhannya. Penelitian di Tokyo, Jepang, anggrek yang dipelihara oleh tuan dan nyonya lebih bagus warnanya daripada anggrek yang dipelihara oleh tukang kebun yang dalam pikirannya hanya ada amplop setiap bulan. Tapi kalau tuan dan nyonya memelihara anggrek, itu dia tidak membutuhkan honor, dia memang punya banyak uang. Pasti dia merawat cinta itu, pasti merawat kembang anggrek itu dengan cinta. Penelitian membuktikan kalau kembang itu dirawat dengan cinta, jauh lebih cantik kembangnya daripada dirawat oleh hanya pikiran honor. Ini penelitian ilmiah. Bayangkan kalau anak kita dipelihara oleh pembantu dan kita tidak pernah merawat itu sendiri, apa yang akan terjadi Bapak Ibu sekalian? Bapak ibunya keluar negeri nggak nangis tuh, tapi pembantunya, babysitternya pulang kampung sedemam, sakit. Coba, ini pembelajaran, lesson learning buat kita bahwa betapa Trihita Karana ini sangat penting merasuk ke dalam diri kita semuanya. Jadi ajaran Trihita ini bukan hanya ajaran Hindu, tapi ini ajaran kemanusiaan. Apalagi kalau kita membaca dengan Bhagavad Gita, Bapak Ibu sekalian. Saya kira tidak ada agama apapun yang menolak setiap statement yang ada dalam Bhagavad Gita itu. Ya, tentu harapan kita bagaimana mencapai tingkat Satchit Ananda. Ini cita-cita kita semua. Makam yang paling tinggi adalah Satchit Ananda. Bisa nggak kita menggapai itu? Dan harus ada pengorbanan. Kalau kita baca sejarah Siddhartha Gautama, untuk mencapai puncak itu memang jalannya berliku. Ya, jalan menuju surga itu berliku gelap, tapi jalan menuju neraka itu gemerlap, tapi ujungnya neraka. Nah, anak-anak kita sekarang ini perlu dididik, perlu diajarkan, bukan penderitaan ya, tetapi sebuah training kehidupan. Anak yang dimanjakan pada waktu kecilnya susah menjadi struggle, susah menjadi pahlawan di masa depan. Nah, inilah yang kita bisa pelajari di dalam ajaran agama Hindu. Pada hari Nyepi misalnya, ya, saya ketemu dengan teman-teman, oh kok kenapa? Saya besok hari Nyepi lari ke Jakarta. Saya bilang, kalau saya pingin rasanya ikut nyepi di situ. Bagaimana merasakan tanpa ada duniawi yang membungkus benak kita. Di situ kita perlu oasis spiritual, Bapak Ibu sekalian. Nah, semua agama saya kira mengenal apa yang disebut dengan kontemplasi.
kontemplasi itu sangat penting untuk memanusiakan manusia itu sendiri. Nah, kalau sudah tidak ada lagi tempat yang sakral, semuanya tidak tersakralkan lagi, maka itu artinya ancaman buat agama. Maka itu the sacred nature, Armstrong mengatakan kita harus kembalikan kepada masyarakat tradisional. Selama ini katanya kita terlalu banyak didikte oleh otak kiri. Masyarakat kita itu dulu hidup sampai 4.000 tahun itu karena mengandalkan otak kiri, otak kanan ya. Manusia modern itu terlalu mengandalkan otak kanan, otak kiri. Ya, otak kiri itu yang serba rasional gitu. Otak kanan itu dia bisa menyembuhkan dirinya dengan apa yang disebutkan ini konsep participation. Ini kan punya energi tumbuh-tumbuhan ini. Dia bisa